Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yuni, kelas 6A NPM 1988-2011 A225785, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan memaparkan sebuah tugas dari mata kuliah menulis kreatif dosen pengampu Ibu Suhartati MPD. Sebelum ke tips menulis puisi, saya akan membahas sedikit mengenai definisi apa sih menulis. Menulis adalah sesuatu kegiatan untuk menciptakan catatan atau sebuah informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Biasanya menulis ini bisa dilakukan dengan berbentuk kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Menulis sendiri adalah menciptakan sebuah catatan menggunakan aksara A, B, C, D untuk menjadi sebuah informasi melalui tulisannya. Langsung ke kreatif. Kreativitas sendiri adalah sesuatu kemampuan untuk menciptakan sifatnya hal yang baru, belum ada, inovatif, menarik, dan bisa berguna bagi masyarakat. Menurut para ahli sendiri, kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang belum ada sebelumnya. Ke menulis kreatif. Definisi menulis kreatif di sini ini lebih menekankan ke jenis penulisan yang dikategorikan sebagai penulisan sastra. Pada umumnya, penulisan kreatif di sini memiliki tujuan untuk menarik audiens. Memproduksi tulisan kreatif sendiri membutuhkan kemampuan untuk membangun imajinasi pembacanya. Menulis kreatif ditekankan kepada penulisan karya sastra karena sifatnya juga imajinatif, lebih menarik daripada karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu kan sudah pas penelitiannya, kadang orang bosan membaca sifatnya yang ilmiah, karena ilmiah itu memang betul-betul ada sesuatu hal yang memang diteliti, beda dengan penulisan karya sastra. Langsung ke definisi puisi. Menurut KBBI sendiri, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi sendiri merupakan pilihan kata diksi agar bahasanya terlihat indah dan juga memiliki majas yang bisa memperindah tulisan kita. Langsung saja kita ke part selanjutnya, yaitu tips menulis puisi. Yang pertama yaitu tentukan tema atau judul puisi yang kita akan buat. Judul puisi ini kita buat sesuai apa yang akan kita tulis, umpamanya tentang romantisme, sikap sosial, kebudayaan, atau keagamaan. Terserah, bebas. Umpamanya kita mengambil judul puisi mengenai romantisme sebuah hubungan. Isinya di sini dalam puisi ini bait-baitnya harus sesuai apa yang ditentukan di judul, tidak boleh melenceng. Kita menulis romantisme namun isinya ini sikap sosial, beda, tidak boleh. Judul puisi ini harus menyatakan keseluruhan dari isi yang akan dibuat. Puisi tidak boleh banyak mengandung kata alias. Kalimat atau katanya harus diperpadatkan agar lebih menarik dilihat. Tips yang kedua yaitu rangkai puisi dengan diksi dan rima yang tepat. Bagaimana cara menulis puisi? Mulailah merangkai dengan kalimat
pilihan kata-kata yang indah. Jika kita kesulitan untuk mengetahui pilihan diksi yang tepat, maka kita bisa searching atau mencari referensi daftar diksi yang biasanya disediakan oleh kamus maupun di internet sudah banyak. Lalu setelah menemukannya, kita catat beberapa diksi yang akan kita gunakan. Lalu mulailah untuk merangkai kata di dalam puisi yang kita akan buat, seperti itu. Selain itu juga kita harus menentukan rima yang tepat, sebab ini merupakan ciri khas dimiliki oleh puisi sendiri. Rima sendiri memiliki arti suatu pengulangan bunyi di dalam puisi kata yang terdapat dalam puisi. Rima sendiri bagi saya adalah pedoman dalam menulis sebuah karya puisi. Di sini ada beberapa jenis penulisan puisi yang menggunakan rima. Yang pertama, jenis rima sempurna, yaitu sebuah rima yang memiliki akhiran suku kata sama seperti malang, mati, palang, hati, dan lainnya. Rima tak sempurna yaitu rima yang memiliki akhiran suku kata sama namun terdapat beberapa bagian saja. Misalnya pulang dan tukang berakhiran sama, sedangkan kata pagi dan hari tidak berakhiran sama. Yang ketiga yaitu rima berpeluk, yaitu pengulangan kata di mana baris pertama berima sama baris keempat, sedangkan baris kedua berima sama dengan baris ketiga. Rumusnya ini adalah A, B, A, B. Yang keempat yaitu rima silang. Rima silang ini memiliki akhiran kata selang-seling, yaitu A, B, A, B. Ini rumusnya. Yang kelima yaitu rima rangkai, yaitu rima yang terdapat dalam kata-kata berakhiran sama secara beruntut. Misalnya A, 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 B, B, B. Seperti itu. Rima yang keenam yaitu rima kembar, yaitu pengulangan kata sama tetap dua kalimat sekali seperti AA, BB, CC, DD, dan seterusnya. Yang keenam yaitu rima patah, suatu yang tidak lurus. Ini rima patah ini jarang ya orang buat. Yang biasanya yang dibuat di sini adalah menggunakan beberapa rima yang di atas. Rima di sini rima patah di sini tidak beraturan biasanya, bebas. Kalau kalian ingin buat puisi, kalian bisa pilih salah satu pedoman dalam puisi. Rima-rima contohnya itu rima itu sebagai pedoman. Langsung saja kita ke tips menulis yang ketiga, yaitu memakai majas sesuai dengan tema yang akan dibuat. Sesudah menemukan diksi dan rima yang tepat, maka saatnya kita memasukkan unsur majas dalam sebuah puisi yang kalian buat. Majas sendiri adalah gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra untuk membuat sebuah tulisan ini lebih bernyawa. Tentunya dalam majas ini memiliki beberapa jenis yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah majas personifikasi, yaitu majas yang membandingkan antara benda mati dengan manusia. Misalnya, angin seakan membisikkan sesuatu ingatan kepadaku. Yang kedua, majas metafora, yaitu majas yang membandingkan dua objek yang berbeda tetapi masih memiliki makna yang sama. Misalnya, raja siang hadir untuk membawa kehangatan. Yang ketiga adalah majas asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua objek yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Misalnya, kamu terlihat seperti tupai yang menggulung buah kelapa. Yang keempat,
Majas hiperbola, yaitu sesuatu majas yang dilakukan untuk mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Misalnya, wajahnya bak bidadari yang ada di surga. Yang kelima, majas sarkasme, yaitu majas yang ditulis dengan ungkapan kasar secara langsung. Misalnya, suaranya jelek membuat gendang telingku sakit. Teman-teman bisa menggunakan beberapa majas dalam suatu puisi tergantung kebutuhan saja. Umumnya majas di sini menentukan makna atau gaya bahasa yang digunakan yang hanya diketahui oleh penciptanya saja. Majas sendiri memiliki makna yang mendalam. Tips yang keempat dalam menulis kreatif di sini adalah menentukan bait yang akan digunakan. Bait sendiri merupakan sesuatu hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan puisi. Misalnya menggunakan 2 bait, 4 bait, 6 bait, dan lain-lain. Namun kebanyakan orang yang selalu menggunakan dalam membuat puisi adalah 4 bait dalam puisi. Dengan memperhatikan bait, maka karya sastra yang kita buat akan lebih menarik dan terlihat indah. Dengan rangkaian diksi serta majas yang disusun akan memberikan nafas terhadap puisi tersebut, sehingga setiap kali ada orang yang membacanya, maka mereka akan merasakan emosi atau perasaan yang disampaikan oleh penyairnya. Tips yang kelima yaitu menggunakan imajinasi untuk mengembangkan puisi. Imajinasi sendiri dalam menulis puisi ini sangat diperlukan agar puisi semakin berkembang dan menarik untuk dibaca. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama sehingga teman-teman bisa membuat puisi saat memiliki waktu luang. Karena sifatnya imajinasi membutuhkan perenungan yang mendalam agar karya yang kita buat ini seolah-olah pembaca bisa merasakan apa yang ada di dalam sebuah tulisan puisi tersebut, walaupun hanya imajinatif. Setelah tadi kita membahas mengenai tips-tips membuat puisi, maka saya akan memberikan contoh sebuah puisi yang menggunakan rima silang. Rumusnya A, B, A, B. Di sini saya akan bacakan puisi ya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Ini sering yang saya temukan dalam sebuah puisi, karena rima di sini merupakan sebuah rima ini menjadi sebuah pedoman kita untuk bisa menulis puisi. Bisa juga menggunakan rima-rima yang lain, namun yang saya buat ini menggunakan rima silang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.